Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya, Maini Eka Putri, NIM 859795073, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan praktikum ketiga mengenai perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan, tepatnya pada bunga sepatu. Ikuti terus video saya. Di sini saya sudah memegang contoh bunga sepatu. Bunga sepatu itu banyak macamnya dan warnanya. Saya kebetulan menjumpai bunga sepatu berwarna pink. Masya Allah, sungguh indah ya. Kita akan mengamati bagian-bagian mendetail dari bunga sepatu. Di sini saya sudah menyediakan alat dan juga bahan dari praktikum kita kali ini. Ini saya siapkan silet dan juga ada bunga sepatu. Bagian yang pertama yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini menopang seluruh bagian bunga. Selanjutnya adalah dasar bunga. Ini adalah bagian dasar bunga. Bagian ini merupakan bagian paling ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Fungsinya yaitu sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lain bertumpu pada dasar bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga, ini kita lihat bersama, ini adalah kelopak bunga yang Masya Allah sangat indah. Kelopak bunga ini melingkar di sepanjang bagian bunga. Kelopak bunga ini melindungi bagian bunga saat masih kuncup. Ini hingga bunga mekar. Mahkota bunga. Mahkota bunga ini bisa disebut juga dengan korola. Merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Bentuknya dari mahkota bunga ini seperti trompet. Fungsinya, mahkota bunga yaitu menarik perhatian serangga. Bagian mahkota bunga ini biasanya berwarna-warni dan sangat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian bunga yang lain. Warna mencolok pada mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melakukan proses penyerbukan. Mahkota bunga ini terletak pada lingkaran sebelah dalam kelopak bunga. Jadi di dalam sini ini terdapat lingkaran. Mana contohnya tadi ini ya. Nih. Jadi terdapat lingkaran sebagai titik awal mahkota bunga. Adapun fungsi lain dari mahkota bunga ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bunga. Ini kita buka ya. Bagian dalam bunga. Selanjutnya kita akan mengamati bagian benang sari. Bagian benang sari ini warna kuning. Ini adalah bagian benang sari. Fungsinya yaitu sebagai alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan serbuk sari. Kita lihat ini adalah tangkai sari, kemudian yang bagian atas kepala sari, kemudian ada serbuk sari. Serbuk sari ini terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Selanjutnya adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina atau biasa disebut dengan genesium. Putik terletak di bagian atas bunga paling tengah. Ini putik, ini benang sari. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Putik terdiri dari bagian yang pertama, yaitu adalah tangkai putik yang berfungsi menopang kepala putik yang lebih tinggi dari bunga. Di batang putik. Kemudian ada kepala putik, yaitu bagian putik paling ujung atau yang ini. Kemudian ada bakal buah atau bisa disebut dengan ovarium. Untuk melihat ovarium, kita akan membelah bagian bunga ini. Kita buka bunga ini. Kita dulu bunga.
Kita lihat bagian dalamnya. Ini ada terlihat. Nah, ini adalah bagian ovarium pada bunga sebagai tempat terjadinya pembuahan pada bunga. Selanjutnya adalah bakal biji. Pada kelompok tumbuhan berbunga, biasanya bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Jadi di sini ada letak namanya bakal biji. Kita lihat. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai identifikasi bagian-bagian bunga sempurna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan sehingga dia disebut dengan bunga sempurna. Adapun bagian-bagian dari bunga sempurna yaitu ada tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina, dan juga ovarium sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Sekian video dari saya, sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.